efisien. Banyak infrastruktur yang dikerjakan, dilaksanakan dengan gerusa-gerusu, tanpa feasibility study yang benar. Dan ini mengakibatkan banyak proyek infrastruktur yang tidak efisien, yang rugi, bahkan yang sangat-sangat sulit untuk dibayar. Jadi ini yang jadi masalah. Infrastruktur harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk infrastruktur. Gak bisa infrastruktur nanti hanya jadi monumen, tapi tidak dimanfaatkan. Sebagai contoh, LRT di Palembang dan lapangan terbang, Kertajati, dan macam-macam lagi. Waktunya 1 menit sudah habis, Bapak. Terima kasih. Baik, calon Presiden 01, Pak Jokowi silakan menanggapi waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Ya, kalau tadi Pak Prabowo menyampaikan tanpa visibility tadi, saya kira salah besar, karena ini sudah direncanakan lama. Ini sudah direncanakan lama, tentu saja semuanya ada, dan ada juga DED-nya, semuanya ada. Dan mengenai tadi yang disampaikan, misalnya LRT Palembang atau LRT MRT Jakarta, semuanya butuh waktu. Memindahkan budaya yang seneng naik mobil sendiri, kemudian masuk ke transportasi massal, yang saya pelajari lain butuh 10-20 tahun untuk memindahkan budaya itu. Tidak mudah. Artinya, kalau masih belum ramai, memang baru 4 bulan, 6 bulan. Mengenai Kertajati, ini tinggal menyelesaikan jalan tol sambung antara Kertajati Bandung. Begitu itu rampung, Airport Bandung akan semuanya dipindahkan ke Kertajati dan langsung sampai Pak Prabowo. Waktunya habis, Bapak. Harap tenang. Baik, mohon tenang. Terima kasih. Ya baik, dan kita masuk di pertanyaan yang berbeda, namun masih soal infrastruktur. Dan tentu kami waktunya untuk membacakan pertanyaan yang telah diambil oleh Capres nomor urut 02. Dan pertanyaannya adalah, baik, sejak era Orde Baru hingga kini, pembangunan infrastruktur masih banyak mengandalkan inisiatif pemerintah dan swasta, namun kurang memperhatikan pentingnya peran serta dan kebutuhan masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya konflik agraria, seperti penggusuran, perampasan tanah, hilangnya mata pencaharian, dan kearifan lokal. Pertanyaannya, apa strategi Bapak ke depan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan tidak meninggalkan kelompok marginal? Dan tentu waktunya 2 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Terima kasih. Saya kira ini esensi daripada pendekatan kita, bahwa tadi saya katakan infrastruktur harus untuk rakyat. Karena itu dalam perencanaan sangat penting untuk mengikutsertakan masyarakat-masyarakat yang akan terkena dampak daripada pembangunan infrastruktur tersebut. Kemudian tetap kita harus berhitung
komersial daripada pembangunan infrastruktur tersebut. Untuk itu saya melihat bahwa masalah cost of money ataupun biaya uang yang untuk kita bangun, sehingga saya lihat sekarang banyak kita hutang komersial untuk bangun infrastruktur, ini nanti juga akan berdampak kepada efisiensi daripada infrastruktur tersebut. Bagaimanapun kita harus mencadangkan biaya untuk ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya diambil atau memindahkan kehidupan mereka. Tidak bisa serta-merta mereka dirampas tanahnya tanpa ada penyaluran, pengalihan kehidupan mereka. Saya kira ini adalah pendekatan kerakyatan yang saya selalu bicara, bahwa infrastruktur sangat-sangat penting, tapi tentunya infrastruktur harus berorientasi kepada kepentingan yang besar untuk meningkatkan produksi dan kompetitif kita, sehingga kita bisa menghasilkan nilai-nilai tambah dari segi ekonomi kita, bukan menjadi beban kepada masyarakat. Bagaimanapun membayar kembali hutang-hutang itu tersebut merupakan beban ekonomi kita. Terima kasih. Waktu masih ada, Pak? Waktu ada dikit? Sudah cukup? Baik, terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Dan langsung selanjutnya untuk ditanggapi oleh Capres 01, silakan Bapak Joko Widodo, waktunya 1 menit. Sebetulnya kalau pembangunan infrastruktur untuk rakyat tadi di depan sudah saya sampaikan, pembangunan 191.000 kilometer jalan-jalan di desa itu adalah untuk betul-betul untuk rakyat di bawah. Ini yang sering tidak dilihat orang. Kemudian untuk ganti rugi, mungkin Pak Prabowo bisa lihat dalam 4,5 tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur kita. Karena apa? Tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung. Harap tenang, mohon maaf. Karena porsi dari cost of land acquisition, biaya pembebasan lahan itu sebenarnya kecil sekali porsinya, 2-3%. Kenapa tidak ditingkatkan menjadi 4 atau 5%? Itulah yang saya perintahkan pada seluruh kontraktor jalan agar porsi pembebasan lahan itu diberi angka yang lebih besar, sehingga tidak jadi konflik-konflik dengan masyarakat. Waktunya sudah habis, Bapak. Baik, silakan. Mohon tenang. Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi oleh Capres 02. Waktunya 1 menit. Kalau kita bandingkan dengan indeks per kilometer infrastruktur, apakah itu jalan tol, apakah itu LRT, apakah itu kereta api yang dilaksanakan di Vietnam, di Thailand, di Malaysia, di Maroko, semuanya itu adalah 2 kali lebih efisien, 2 kali lebih murah rata-rata dari di Indonesia, Pak. Ini fakta, Pak. Jadi saya pikir kita harus berpikir jernih dalam melihat bahwa infrastruktur itu harus menambah kekuatan ekonomi kita. Kalau kita pelajari dan kalau kita lihat sekarang dalam laporan-laporan Bank Dunia yang terakhir justru mengatakan bahwa hampir tidak kelihatan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita secara real daripada pembangunan infrastruktur yang dianggap tidak efisien dan Harap tenang. tidak sesuai dengan proses-proses yang tertib. Terima kasih. Baik, terima Baik. kasih. Selanjutnya, baik tenang. Mohon tenang. Hadirin sekalian diharap tenang. Terima kasih. Kita akan beralih ke tema energi dan pangan. Ini adalah tamu yang telah dipilih oleh calon presiden nomor urut 01. Akan saya bacakan. Waktunya masih sama.